Barcelona kembali bergerak di balik layar. Dari rencana meminjam bek Manchester City di Januari, masa depan Robert Lewandowski yang masih penuh tanda tanya, hingga langkah klub menyusun calon penerus sang striker. Di saat yang sama, ada pemain terpinggirkan yang siap hengkang dengan syarat tertentu, serta kabar positif soal negosiasi kontrak bintang muda La Masia yang mulai diincar klub-klub Eropa. Semua update penting FC Barcelona per 28 Desember 2026 kita bahas lengkap dan detail hanya di Barca Corner. Barcelona disebut tengah memikirkan opsi pinjaman bek Manchester City, Nathan Ake, menjelang bursa transfer Januari mendatang untuk memperkuat lini belakang tim. Klub melihat kebutuhan akan pemain bertahan yang berpengalaman setelah beberapa nama pilar bertahan mengalami cedera atau keterbatasan menit bermain musim ini. Ake, bek serba bisa asal Belanda, dikenal mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang, mulai dari bek tengah hingga bek kiri, yang dianggap sesuai dengan sistem permainan Barcelona saat ini. Selain itu, pengalamannya bermain di level tertinggi kompetisi Premier League dan Eropa menjadi nilai tambah tersendiri. Namun pencarian ini diyakini tidak akan mudah. Barcelona harus bersaing ketat dengan klub-klub lain yang juga mengejar jasa Ake, seperti Crystal Palace, Bournemouth, dan Fulham. Sementara itu, rencana pinjaman Barcelona juga dipengaruhi oleh aturan financial fair play dan kebutuhan klub untuk tetap bijak secara finansial pada jendela transfer musim dingin ini. Salah satu isu terbesar saat ini adalah masa depan Robert Lewandowski di Barcelona. Menurut laporan media terpercaya, sang striker veteran mengaku belum tahu di mana ia akan bermain setelah kontraknya berakhir, yang membuat situasi masa depannya semakin misterius. Lewandowski sendiri menyatakan bahwa ia tidak berada di bawah tekanan untuk membuat keputusan segera. Ia menegaskan bahwa banyak hal akan bergantung pada rencana klub Barcelona serta keinginannya sendiri, dan ia belum membahas kemungkinan klub lain secara intens dengan pelatih atau manajemen. Kontrak Lewandowski akan segera memasuki masa akhir, dan banyak klub besar dari liga lain, termasuk klub-klub MLS seperti Chicago Fire dan Orlando City, bahkan klub Eropa seperti AC Milan, dikabarkan tertarik mengamankan jasanya. Namun Lewandowski masih fokus pada performanya di Barca saat ini, terutama memulihkan kondisi fisik setelah mengalami cedera dan bersiap memberikan kontribusi terbaik di paruh kedua musim ini. Sementara masa depan Lewandowski masih belum jelas, Barcelona dikabarkan mulai menyiapkan suksesor untuk posisi striker utama di era pasca sang legenda. Menurut Marca, klub sudah menyusun daftar panjang target penyerang top dunia yang masuk radar manajemen. Berikut calon pengganti utama yang masuk radar Barcelona. 1. Harry Kane, Bayern Munich. Salah satu nama terbesar yang dikaitkan dengan Barca adalah Harry Kane. Striker Inggris ini dikenal sebagai penyerang kelas dunia dengan pengalaman panjang di level atas. Namun harga Kane menjadi kendala utama, diperkirakan sekitar 65 juta euro sesuai laporan beberapa media, dengan klausul pelepasan yang harus dipenuhi jika Barca ingin mendatangkannya. Kane bisa menjadi solusi jangka menengah, produk La Liga atau rotasi nomor 9, tetapi Bayern sendiri belum menunjukkan tanda bahwa mereka mau melepas kapten Inggris ini dalam waktu dekat. Selain itu, Barcelona harus menghitung secara teliti apakah biaya tersebut sesuai dengan kondisi finansial klub saat ini. 2. Julian Alvarez, Atletico Madrid. Target prioritas lain yang disebut adalah Julian Alvarez, pemenang Piala Dunia dari Argentina yang kini bersinar bersama Atletico Madrid. Klub sebelumnya dikaitkan kuat dengan Alvarez sebagai target utama untuk menjadi penerus Lewandowski, bahkan disebut sebagai sosok paling ideal dalam pembicaraan internal Barcelona. Namun, transfer ini sangat rumit secara finansial. Nilai pasar Alvarez diperkirakan mencapai sekitar 100 juta euro dan kontraknya di Atletico hingga 2030. Barca harus bersaing dengan klub besar lain dan kemungkinan besar membutuhkan proposal finansial yang luar biasa untuk merekrutnya. 3. Serhou Guirassy, Borussia Dortmund.
Pilihan berikutnya yang lebih realistis secara biaya adalah Serhou Guirassy, striker dari Borussia Dortmund. Guirassy memiliki catatan gol yang impresif di level klub dengan puluhan gol dalam kompetisi besar, sehingga dianggap sebagai opsi yang lebih terjangkau dibanding dua nama di atas. Profil Guirassy cocok dengan kebutuhan Barca saat ini. Seorang striker kuat dalam duel 1-lawan-1, punya naluri gol tajam, dan bukan hanya penyerang yang bergantung pada satu hal saja. Ini menjadikannya salah satu opsi realistis untuk dibawa ke Camp Nou jika Barca memilih jalur penguatan dengan anggaran lebih ramah. 4. Victor Osimhen, Galatasaray. Barcelona juga dipantau oleh klub besar untuk striker seperti Victor Osimhen, bintang Galatasaray yang sebelumnya bersinar di Serie A dan kembali menjadi sorotan. Osimhen dikenal sebagai penyerang nomor 9 dengan atribut fisik dan teknik yang kuat, serta naluri mencetak gol yang tajam. Namun harga Osimhen diperkirakan sangat tinggi, sekitar 75 juta euro atau lebih, dan kontraknya panjang hingga 2029, sehingga kemungkinan transfer ini membutuhkan strategi khusus, seperti persetujuan pemutusan kontrak atau tawaran menarik kepada klub pemiliknya. 5. Karl Eta Eyong, Levante. Selain nama di atas, klub juga dikaitkan dengan striker muda, Karl Eta Eyong dari Levante, seorang pemain berbakat yang potensinya mulai menonjol di La Liga. Eyong tidak sepopuler nama lain, tetapi dengan harga lebih terjangkau, sekitar 15 hingga 30 juta euro, dan potensi perkembangan tinggi, ia bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi Barca. Ini menunjukkan bahwa Barcelona tidak hanya mencari opsi bintang besar, tetapi juga mempertimbangkan pemain muda yang bisa tumbuh menjadi ujung tombak masa depan. Situasi di Barcelona tak hanya soal kedatangan pemain baru, ada dinamika internal yang cukup menarik di lini belakang, khususnya mengenai Marc-Andre ter Stegen. Laporan terbaru menyebut jika sang kapten Barca kini menghadapi momen krusial terkait perannya di klub dan bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan tersebut, Ter Stegen saat ini secara efektif turun menjadi kiper kedua, karena posisi nomor 1 kini lebih sering dipegang oleh Joan Garcia. Ini membuat situasi sang kiper Jerman menjadi kurang nyaman secara sportif, meskipun ia tetap memiliki reputasi besar di Camp Nou. Dalam kondisi ini, pihak yang dekat dengan Ter Stegen menegaskan bahwa ia tidak menutup kemungkinan hengkang pada Januari nanti, tetapi dengan syarat yang sangat spesifik. Klub peminat harus menawarkan peran jelas sebagai kiper utama, bukan sekedar opsi cadangan. Klub tersebut harus berada di level kompetitif tinggi di Eropa, setara dengan standar performa Ter Stegen sebagai pemain level atas. Penawaran dari klub yang tidak memenuhi kebutuhan tersebut tidak akan dipertimbangkan. Salah satu klub yang dikaitkan dengan minat terhadap Ter Stegen adalah Girona, yang dikabarkan ingin mengembalikan sang kiper ke posisi utamanya dan memberinya kesempatan bermain reguler. Namun kendalanya adalah soal struktur gaji. Gaji Ter Stegen dianggap terlalu tinggi untuk skala klub seperti Girona, yang membuat negosiasi menjadi rumit. Ter Stegen sendiri disebut tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia mendekati situasi ini dengan sabar dan tidak merasa tertekan oleh rumor atau kebutuhan untuk pindah hanya demi bermain lebih sering. Sumber di sekitarnya menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini masih pada stabilitas karir dan kompetisi di level tertinggi, baik itu tetap di Barca atau potensial klub yang bisa memenuhi kriterianya. Situasi ini menunjukkan dinamika rumit dalam urusan kontrak dan menit bermain di klub besar seperti Barcelona. Ter Stegen bukan hanya sekedar pemain yang ingin pergi begitu saja, tetapi salah satu figur penting yang memiliki syarat tinggi terkait masa depannya. Barcelona kini sedang bersiap untuk mengamankan masa depan salah satu talenta terbaik La Masia. Gelandang serba bisa berusia 17 tahun, Pedro Rodriguez, yang dikenal luas sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Akademi Barca saat ini. Pedro Rodriguez, yang saat ini bermain untuk tim Juvenil A atau U19 Barcelona, sudah menunjukkan kualitas hebat dalam peran gelandang tengah dan serbaguna. Ia mampu tampil sebagai gelandang box-to-box, pengatur tempo permainan, hingga sesekali berkontribusi dalam serangan lawan.
Performa impresifnya di level akademi telah menarik perhatian para pengamat dan klub-klub besar di Eropa. Menurut laporan Barça Universal dan Yahoo Sports, Barcelona telah mengidentifikasi Pedro sebagai kandidat kuat untuk masa depan tim utama, sehingga manajemen ingin segera membuka negosiasi perpanjangan kontrak sebelum minat dari klub lain semakin nyata. Kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2027, tetapi Barca tidak ingin mengambil resiko kehilangan pemain muda berkualitas ini hanya karena menunda perpanjangan. Klub telah memulai pembicaraan awal dengan perwakilan Pedro dan keluarganya, dengan tujuan memutuskan kontrak yang lebih panjang dan stabil, kemungkinan hingga 2 atau 3 tahun tambahan, agar masa depan sang gelandang lebih terjamin di Camp Nou. Ini dilakukan guna melindungi aset sepak bola klub, sekaligus memberi Pedro ruang tumbuh dengan fokus utama pada perkembangan teknis dan taktisnya. Minat terhadap Pedro juga datang dari klub lain di Inggris, Prancis, dan Italia yang sudah mengamati performanya berkali-kali. Situasi ini membuat Barcelona berada dalam persaingan nyata untuk mempertahankan bintang La Masia ini, sehingga keputusan perpanjangan kontrak menjadi sangat strategis bagi klub. Pedro sendiri sudah lama berada di Akademi Barcelona setelah bergabung dari Granada pada usia muda. Ia punya kecerdasan taktis yang tinggi, serta kemampuan teknis yang menunjukkan potensi besar untuk suatu hari dimainkan di skuad senior Barcelona. Barcelona percaya bahwa ia bisa menjadi bagian dari generasi baru pemain muda yang siap mengambil alih peran di lini tengah di masa depan. Langkah ini menjadi bukti bahwa Barcelona tak hanya fokus pada pemain bintang besar di luar klub, tetapi juga memberi jaminan kontrak dan kesempatan bagi talenta La Masia yang layak mendapat kepercayaan jangka panjang. Itulah update terbaru FC Barcelona 28 Desember 2026. Dari rencana pinjaman Nathan Ake, ketidakpastian masa depan Lewandowski, daftar target suksesor striker, drama pemain outcast, hingga langkah klub dalam mematenkan bintang La Masia. Menurut kamu, apakah Barca perlu segera mendatangkan striker besar Januari nanti? Atau fokus ke pemain muda bisa jadi solusi jangka panjang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk berita Barca terbaru hanya di Barca Corner. Visca Barca!